Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di roomnya webinar Mandiri oleh Ninik Nova Arfiani. Halo, selamat pagi. Ini udah ada yang join, ada Gustin CP, ada Mbak Dian juga. Halo Mbak Dian yang bakal jadi moderator hari ini. Terus halo juga ini ada Ainaya Larasati, terus ada Afik. Halo Afik. Ada Desti, ada Radita, ada Wahyu Aulia Rahman, ada Nazila, ada Farah Ade, dan juga ada Cesar. Selamat datang dan selamat pagi pastinya, karena pagi-pagi kayak gini kan, biasanya kan ini ada yang mungkin ada yang lagi kuliah, atau mungkin lagi libur aja, jadi pengen ikutlah acara ini, karena mungkin ya, nanti bakal banyak dapat insight-insight baru dari tema yang bakal diomongin di hari ini. Oke, langsung mulai aja. Perkenalkan, aku Sofi Nurul Wafa di sini selaku Master of Ceremony buat webinar Mandiri. Di sini aku pertama-tama akan membacakan susunan acaranya dulu. Di sini nanti pertama-tama bakal ada pembukaan, kemudian ada pembacaan susunan acara, kemudian nanti akan ada pengenalan pembicara dan juga moderator yang akan membawakan acara hari ini, yang akan membimbing acara ini sampai akhir. Kemudian nanti langsung masuk ke inti acara, yaitu materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Ninik Nova Arfiani maksudnya, selaku mahasiswa bimbingan konseling FKIP UNS 2017. Kemudian juga nanti setelah pembacaan susunan acara ini kemudian akan langsung dipandu oleh moderator itu yang pakai kerudung hijau, ada Mbak Dian Larasati Kurniawan, yang juga mahasiswa bimbingan konseling FKIP UNS 2017. Nah, kalau tadi udah diomongin siapa pembicaranya, tapi Sofi lupa buat kasih tahu tema acara kita bakal ngomongin apa sih hari ini. Hari ini kita bakal ngomongin ya teman-teman, pengelolaan stres di masa pandemi. Nah, pastinya kan di lagi kuliah kayak gini, atau mungkin lagi banyak kegiatan, apalagi kan teman-teman di sini kan mereka semester 7 dan semester 5 ya, pasti lagi pusing-pusingnya nih sama kegiatan yang ada. Nah, di sini Nunik Nova Arfiani bakalan sharing gimana sih cara mengelola stres di masa pandemi. Langsung aja kita mulai acaranya dan akan langsung diambil alih oleh Dian Larasati Kurniawan. Silakan. Oke, terima kasih Syafi Nurul. Perkenalkan, nama saya Dian Larasati. Di sini nantinya saya akan memandu jalannya webinar mandiri yang akan dipresentasikan oleh Mbak Ninik Nova Arfiani. Nah, webinar mandiri kali ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh MC tadi, yaitu bertemakan pengelolaan stres di masa pandemi. Sudah siap Mbak Ninik? Insya Allah sudah siap. Jangan deg-degan lo ya. Iya Mbak. Oke, nah sebelumnya izinkan saya untuk membacakan peraturan dalam berlangsungnya kegiatan webinar pada pagi hari ini. Tidak banyak. Peraturan yang pertama adalah pemateri nantinya diberikan waktu selama 30 menit untuk mempresentasikan topik materi yang telah ditentukan. Lalu untuk audiens sendiri, diharapkan ketika pemateri sedang mempresentasikan agar untuk menonaktifkan audio. Lalu jika ada dari audiens ingin menanyakan materi kepada Mbak Ninik, nanti saya akan berikan kesempatan bertanya di sesi tanya jawab setelah pemberian materi. Apakah penjelasan saya dapat dimengerti? Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke acara inti. Kepada Mbak Ninik Nova, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dian. Saya share ini dulu ya PPT-nya ya. Sebentar. Halo, Mbak Dian, apakah suara saya terdengar?
Iya, Mbak Ninik, udah terdengar. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, untuk pembahasan kali ini tuh kita akan membahas tentang pengelolaan stres di masa pandemi. Sebelum kita memulai langsung masuk ke materi, mungkin saya ingin bertanya dulu nih, apakah teman-teman mahasiswa semua dalam keadaan sehat ya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Ya, meskipun mungkin sekarang kita lagi dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang hampir 1 tahun menghadapi kita semua, banyak hal-hal yang atau rencana-rencana ke depan yang terhambat atau berubah akibat pandemi. Cuman saya harapkan semoga meskipun kita dalam keadaan di tengah pandemi tetap bisa produktif ya teman-teman semua. Nah, ngomongin tentang pandemi nih, mungkin dari teman-teman semua banyak nih yang kayak mengalami rasa cemas atau khawatir yang sangat berlebihan. Kayak misalkan kita keluar rumah nih, kayak parno, lihat hal-hal yang orang-orang berkerumun karena adanya pandemi. Terus kayak ketika ada orang yang batuk atau bersin, kalau sebelumnya kan kita melihat orang batuk atau bersin kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang itu kayak kita langsung kayak, apakah jangan-jangan orang ini nih ini nih ada gejala COVID dan segala macam, kayak kita tuh memiliki khawatir yang sangat-sangat berlebihan. Nah, sebenarnya tuh khawatir yang berlebihan itu baik apa enggak sih? Tentu saja kan segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya nggak baik. Nah, ini tuh yang memicu munculnya stres. Mungkin di sini tuh udah pada tahu ya stres itu apa. Cuman kita akan bahas sedikit nih pengertian dari stres sendiri. Nah, stres itu adalah hubungan antara individu dengan lingkungannya yang dievaluasi oleh seseorang sebagai tuntutan atau ketidakmampuan dalam menghadapi situasi yang membahayakan atau mengancam kesehatan. Dengan kata lain tuh, stres bisa juga dikatakan suatu hal yang tidak terhindarkan. Banyak orang nih yang mengalaminya, kayak datangnya sebuah pandemi ini kan tidak terduga kan, sangat-sangat tidak terduga. Kayak kita nggak ngerti kalau misalkan akan datang sebuah pandemi yang menjangkit hampir seluruh dunia. Nah, ini tuh mengakibatkan banyak orang mengalami stres ini karena adanya perubahan hidup atas aktivitas yang tidak terduga. Nah, selain itu juga ini nih, ini kan di layar mungkin terlihat kayak ada beberapa berita-berita yang muncul di berbagai media. Nah, berita-berita yang muncul ini juga mengakibatkan kayak kita mengalami kayak pemikiran yang kayak khawatir. Ada banyak sekali berita hoax yang beredar di berbagai media sosial. Karena kan emang nggak dipungkiri ya kalau misalkan sekarang tuh media sosial itu banyak sekali berita muncul di sana dan tidak bisa dibatasi karena semua orang itu bisa mengakses hal tersebut. Nah, berita-berita yang beredar ini juga akan membuat ketika kita tidak bisa menyaring mana yang berita yang benar dan salah, akan membuat tingkat stres yang kita alami juga semakin tinggi. Nah, terus kita masuk nih ke faktor yang mempengaruhi munculnya stres. Nah, faktornya sendiri tuh ada 3. Yang pertama itu dari lingkungan, diri sendiri, serta dari pikiran kita sendiri. Nah, faktor dari lingkungan itu ada dari keadaan lingkungan, tuntutan keluarga, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, contohnya ini seperti apa sih faktor yang menyebabkan di lingkungan tersebut? Kayak contohnya tuntutan keluarga. Ketika kita dituntut untuk menghadapi kayak memilih sesuatu pilihan, kayak kita mungkin waktu kalian SMA mungkin pernah mengalami ya, kayak sebenarnya kita ingin mengambil jurusan A, tapi karena tuntutan dari keluarga, tuntutan dari orang-orang sekitar dan lingkungan itu tuh kalau menganggap jurusan ini tuh kurang baik atau apa, nah itu tuh juga bisa memunculkan stres juga. Serta yang kedua itu ada diri sendiri. Itu ada kebutuhan psikologis serta proses internalisasi. Jadi kayak kita tuh kadang memiliki keinginan-keinginan atau kebutuhan psikologis yang tidak sesuai dengan realita atau kenyataannya. Lah, keadaan ini tuh akan membuat muncul stres di kita sendiri. Terus itu ada pikiran atau cara penilaian individu terhadap cara penyesuaian yang biasa dilakukan. Nah, di mana tuh individu tuh kadang dia menyesuaikan terhadap sesuatu tuh kadang nggak tepat. Nah, akhirnya akan membuat pikiran itu
memikirkan hal-hal yang kurang tepat, dan itu juga salah satu faktor yang menyebabkan munculnya stres. Menurut Kozier dan Epp, dampak stres itu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada sifat stresor, yaitu pengetahuan individu tentang bagaimana cara mengatasi, dari mana sumber stresor tersebut, serta besarnya pengaruh stresor pada individu. Nah, yang dimaksud di sini tuh, di mana individu tersebut itu ketika mengatasi atau mengetahui sumber stresor itu akan mempengaruhi besarnya pengaruh stresor tersebut. Jadi kayak kalau individu tersebut udah mengetahui tingkat stres atau dampak stres, mungkin akan berbeda dengan individu yang belum mengetahui atau belum memiliki pengetahuan tersebut. Yang kedua itu ada jumlah stres, yaitu jumlah stres yang dialami oleh individu pada waktu bersamaan serta kesiapan individu menghadapi stres yang datang. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan diri, nah ini nih salah satu tujuannya mengapa kita perlu mengetahui pengelolaan atau manajemen stres sendiri. Karena ketika kita udah siap, udah memiliki kesiapan untuk menghadapi stres-stres yang datang, ini tuh akan juga mempengaruhi dampak yang muncul. Jadi akan lebih rendah dibandingkan kita tidak ada kesiapan. Terus yang berikutnya itu ada pengalaman masa lalu dan tingkat perkembangan. Di sini tuh pengalaman individu yang terdahulu mempengaruhi cara individu menghadapi masalahnya. Jadi kayak mungkin ketika kita memiliki pengalaman masa lalu yang kurang baik, itu akan berpengaruh di masa depan juga. Kayak misalnya kita memiliki trauma terhadap sesuatu hal, nah ketika kita dihadapkan dengan keadaan tersebut mungkin akan berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki trauma tersebut. Nah, terus yang terakhir itu ada lamanya stresor. Nah, ini tuh berarti seberapa sering individu menerima stresor yang sama. Kayak mungkin seperti sekarang ini ya, kayak kita dihadapkan dengan keadaan yang tidak bisa keluar rumah, hanya bisa berdiam diri di dalam rumah. Nah, keadaan tersebut tuh akan memunculkan timbulnya stres atau dampak stres. Kayak mungkin kita dahulu kayak sering bepergian dan segala macam, kayak untuk menghilangkan atau mencari udara segar, sedangkan sekarang kita hanya bisa melakukan segala hal itu di rumah. Nah, keadaan tersebut juga akan mempengaruhi tingkat stres pada individu. Oke, yang berikutnya itu ada tips pengelolaan stres di masa pandemi atau coping stress. Mungkin di sini ada yang masih asing ya dengan istilah coping stress itu sendiri apa. Nah, untuk itu mungkin saya jelaskan sedikit ya mengenai coping stress itu sebenarnya apa sih. Nah, coping stress adalah cara kita beradaptasi dengan sebuah situasi yang sulit. Jadi bagaimana kita untuk menghadapi sebuah situasi yang sulit atau strategi yang mampu membuat kita berada di bawah tekanan. Jadi kayak istilah lebih mudahnya itu mungkin kayak cara kita untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, gimana strategi yang bisa kita lakukan untuk membuat kita berada di bawah tekanan yang muncul. Nah, ketika kita memiliki coping stress, itu tuh dapat meningkatkan imunitas dan kesejahteraan mental kita atau psychological well-being. Karena ketika kita tidak memiliki coping stress atau pengelolaan stres dengan baik tuh takutnya ke depannya itu kayak kita akan memunculkan gejala-gejala psikologis yang lain kayak contohnya itu psikosomatis. Psikosomatis itu munculnya sebuah keluhan akibat tekanan psikologis dalam diri kita. Jadi kayak lebih mudahnya mungkin gambarannya kayak ketika kita mungkin di saat pandemi seperti ini ya, kayak ketika kita keluar rumah sebenarnya itu kita nggak sakit, kita baik-baik aja, tapi karena adanya tekanan psikologis di dalam diri kita tuh kayak kita merasa kok saya kayak ngerasa meriang ya, badan aku kerasa panas atau kurang enak badan. Sebenarnya itu kalian baik-baik aja, hanya saja karena adanya tingkat kekhawatiran yang terlalu tinggi memunculkan keluhan-keluhan yang sebenarnya tidak terjadi. Nah, coping stress sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada emotional fokus coping dan problem fokus coping. Nah, untuk emotional fokus coping sendiri itu fokus yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu difokuskan pada emosi yang muncul di dalam diri kita. Baru setelah itu kita fokus menyelesaikan masalah yang terjadi. Terus yang kedua itu ada problem fokus coping, di mana kita fokus pada penyelesaian masalah.
Akan tetapi, menurut saya itu lebih baik itu ketika kita melakukan problem focus coping, karena itu kita langsung fokus ke penyelesaian masalah. Sebenarnya nggak masalah kalau kita memilih untuk melakukan emosional focus coping, hanya saja ketika kita memilih hal tersebut tuh kita juga harus bisa mengatur atau mengelolanya dengan baik, karena takutnya ketika kita fokus pada emosi yang kita lakukan itu kita jadi lupa bagaimana cara menyelesaikan masalahnya karena terlalu fokus dengan emosinya. Nah, contohnya itu kayak sebenarnya emotional focus coping itu kayak kita bisa berbelanja online, menonton film, membaca buku, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Mungkin kan dari kalian banyak nih kayak, oh saya pengen menyelesaikan masalah, tapi saya pengen senang-senang dulu, pengen melakukan hal apa yang saya suka. Tapi itu kadang keterusan sampai lupa tujuan awal kalian untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ketika kalian memilih emotional focus coping. Oke, langsung kita masuk ke tips pengelolaan stresnya ya. Yang pertama itu ubah cara berpikir kita dan cara yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di sini cobalah kalian untuk menerima diri kalian, melakukan acceptance atau menerima diri, luangkan waktu untuk melakukan self-talk atau mendengarkan suara hati kalian untuk mengetahui apa yang kalian inginkan, apa yang menjadi kelebihan kalian. Terus yang kedua itu cobalah kurangi kata seandainya. Nah, ini tuh paling penting nih. Karena kita tuh terkadang sering banget menggunakan kata seandainya ketika berpikir atau ketika dihadapkan oleh suatu masalah. Kayak contohnya, seperti pandemi kayak gini, kayak seandainya pandemi itu nggak ada, pasti sekarang saya nggak bakal stres. Sekarang saya pasti bisa keluar rumah, bisa kuliah, bertatap muka dengan teman-teman. Nah, itu tuh akan memunculkan pemikiran-pemikiran negatif akibat kita sering menggunakan kata seandainya. Untuk itu sebaiknya hindari kata seandainya ketika kita membicarakan sesuatu. Karena ini tuh akan berdampak buruk pada diri kita, karena akan merasa selalu cemas tadi, dan itu tuh memunculkan itu loh, ekspektasi yang kita harapkan itu ya tidak sesuai dengan realitanya. Nah, terus tuh yang kedua itu ada siapkan diri menghadapi stres. Cobalah melakukan latihan, meditasi, istirahat, selalu apresiasi diri tentang segala hal yang telah dilaksanakan setiap harinya. Jadi, cobalah kalian meluangkan waktu untuk duduk sejenak, menarik nafas secara dalam-dalam, terus hingga kalian tuh merasa tenang, pelan-pelan setiap hari lakukan seperti itu. Nah, itu tuh untuk mengurangi atau mengurangi tekanan-tekanan yang ada di dalam diri kalian. Dan yang ketiga itu ada berikan ruang untuk bersantai. Luangkanlah waktu untuk diri sendiri dan berikan pujian pada diri sendiri setiap kali menyelesaikan sebuah tugas. Mungkin hal ini sepele karena mungkin ada banyak orang yang jarang sekali memberikan apresiasi terhadap dirinya sendiri, kayak ketika dia seharian telah melakukan banyak hal, tapi dia tuh terkadang lupa untuk memberikan apresiasi terhadap dirinya, kayak berterima kasih bahwa kalian telah menyelesaikan tugas-tugas dalam satu hari ini. Hal itu tuh kayak sangat-sangatlah penting, karena ini tuh akan memberikan kayak semangat pada diri kita, kayak wah kamu hebat telah menyelesaikan segala tugas dalam satu hari ini, biar kalian memulai hari esok itu dengan semangat lagi. Nah, yang keempat itu ada learn to let go to the problem. Nah, ini tuh biarkanlah masalah itu pergi dengan sendirinya. Karena kalian harus percaya bahwa semua masalah itu akan bermuara pada satu kata kok, yaitu kata selesai. Nggak ada sebuah masalah yang nggak akan selesai. Jadi cobalah untuk membiarkan masalah pergi dengan sendirinya. Dan yang kelima ini tuh kalau kalian udah menghadapi stres yang mungkin tuh udah nggak ada di tahap yang kalian bisa selesaikan dengan diri kalian sendiri. Nah, kalian tuh bisa coba menghubungi bantuan profesional. Ini tuh apabila stres kalian tuh udah pada tahap yang sangat serius. Karena ini tuh bukan hal yang istilahnya kalau stres dibiarkan secara terus-menerus kan pasti akan berdampak sangat buruk. Nah, ketika stres itu udah berdampak buruk,
takutnya itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi untuk tips yang terakhir itu kalian bisa menghubungi bantuan profesional agar stres yang kalian hadapi itu bisa segera ditangani. Kita tonton video ini dulu. Itu salah satu saya ambil dari internet mengenai panduan manajemen stres di masa pandemi COVID-19. Manajemen stres saat pandemi COVID-19. Apa itu stres? Stres terbagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress muncul saat penyebab stres bisa dikelola menjadi hal yang positif, misalnya menjadi motivasi. Distress adalah kebalikannya, muncul saat terdapat terlalu banyak stres dan tidak ada hal yang dilakukan untuk meredakannya, menghilangkannya, atau mengatasi efek yang ditimbulkan. Bentuk stres yaitu kecemasan berlebihan sampai dengan depresi. Inilah bisa berbahaya. Stres akibat pandemi COVID-19 secara general. Orang tua yang harus mengasuh anak di rumah yang belum terbiasa, anak-anak dan remaja, para lansia dan orang dengan kronis yang beresiko lebih tinggi untuk COVID-19, garda terdepan yang berinteraksi dengan pasien COVID-19 seperti dokter dan penyedia layanan kesehatan lainnya termasuk relawan, orang yang memiliki kondisi kesehatan mental, disabilitas, atau masalah dengan penyalahgunaan zat narkoba, dan keluarga kalangan sosioekonomi rendah. Manajemen stres adalah berbagai cara yang digunakan seseorang untuk mengurangi dampak buruk dari pengalaman stres yang dirasakan, agar tidak menjadi distres atau kecemasan hingga depresi. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengelola stres pada diri sendiri. Upayakan tetap di rumah saja. Ambil jeda dan menjauhi berita negatif soal COVID-19. Jaga tubuh kita, cobalah untuk makan makanan yang sehat dan seimbang, berolahraga secara teratur, cukup tidur setidaknya 8 jam di malam hari, serta jauhi minuman beralkohol, makan dan luangkan waktu untuk bersantai. Coba lakukan beberapa aktivitas lain yang kita sukai. Terhubung dengan orang lain. Curhat pada orang yang dipercayai tentang kekhawatiran dan bagaimana perasaan kita. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca kitab suci, berdoa, dan menyaksikan siraman rohani secara online. Hubungi konselor, psikolog, atau psikiater jika distres yang dirasakan sampai mengganggu kegiatan larut-larut. Bagaimana membantu orang lain melakukan manajemen stres? Anak-anak dan remaja bereaksi tergantung bagaimana orang dewasa di sekitar. Usahakan untuk lebih tenang dan percaya diri. Beberapa perubahan yang harus diperhatikan oleh orang tua, yaitu tangisan atau iritasi berlebihan pada anak kecil. Kembali ke perilaku yang tadinya sudah dikuasai. Misalnya, mengompol saat sudah lulus toilet training pada anak. Kekhawatiran atau kesedihan yang berlebihan. Kebanyakan makan atau tidur yang tidak sehat. Perilaku lekas marah dan bertingkah pada remaja. Menghindari sekolah. Atau dalam hal ini, saat diminta mengerjakan tugas sekolah online. Kesulitan memusatkan perhatian dan berkonsentrasi. Tidak tertarik dengan apapun, menyendiri, atau muram. Sakit kepala yang tidak jelas sumbernya, atau sakit tanpa sebab. Penggunaan alkohol, rokok, atau obat-obatan lainnya. Untuk orang tua, jawab pertanyaan dan berikan fakta COVID-19 dengan cara yang bisa dipahami anak atau remaja. Yakinkan bahwa mereka aman bila tetap rumah saja. Biasanya, agar mereka tetap merasa aman. Usahakan untuk menyaring informasi yang diterima anak dan remaja. Mereka mungkin salah mengartikan apa yang dilihat dan jadi takut berlebihan. Jika harus sekolah atau kuliah dari rumah, buat jadwal untuk kegiatan belajar dan kegiatan santai yang menyenangkan. Tanyakan apa aktivitas yang anak sukai. Beritahukan pada anak dan remaja untuk menjauhi berita negatif yang ada pada medsos mereka. Berdiskusilah dengan guru mengenai kondisi anak dan apabila tugas yang diberi dirasakan belum. Pada remaja, tawarkan dulu bantuan si guru atau dosennya, hargai keputusan anak. Ajak anak beristirahat, tidur secara cukup, berolahraga, dan makan yang bergizi. Rutinlah mengajaknya berkomunikasi dengan teman dan anggota keluarga melalui video call. Bimbing anak untuk beribadah dan berdoa,
mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Bagaimana bila orang tua merasa stres? 1. Temukan posisi duduk yang nyaman. Kaki Anda rata di lantai, tangan Anda beristirahat di pangkuan Anda. 2. Bernapaslah secara teratur. Lihat sekeliling Anda. Tutup mata Anda. Rasakan apa yang ditangkap oleh indera tubuh. Pendengaran, perabaan, penciuman. 3. Tanyakan pada diri sendiri. Apa yang aku pikirkan sekarang? 4. Perhatikan pikiran Anda. Apakah negatif atau positif? 5. Perhatikan bagaimana perasaan Anda secara emosional. Apakah Anda merasa sedih atau gundah? 6. Dengarkan napas Anda saat keluar masuk. Anda bisa meletakkan tangan di perut dan merasakannya naik dan turun. 7. Katakan pada diri sendiri, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Panjatkan doa agar lebih tenang. 8. Pikirkan hal yang membuat bahagia dan bagaimana efek yang ditimbulkan pada anak bila Anda lepas kendali. Anda tentu tak ingin anak Anda terluka dan sedih atau malah makin menjauh dari Anda yang marah-marah. 9. Saat Anda siap, buka mata Anda. Bagaimana membantu lansia agar tidak stres selama pandemi COVID-19? 1. Pastikan tetangga atau keluarga Anda yang lanjut usia memiliki semua yang mereka butuhkan. Bantu galang donasi sembako untuk mereka. Jika Anda khawatir akan menularkan virus, Anda dapat meninggalkan sembako atau kebutuhan mereka di depan pintu. 2. Bantulah mereka digital. Ajarkan untuk menggunakan handphone. Rutinlah telepon untuk menanyakan kabar mereka. 3. Dorong aktivitas dan gerakan. Pastikan lansia memiliki apa yang mereka butuhkan untuk terus menjalankan hobi dan minat mereka. Nah, benang wol jika hobi merajut. 4. Edukasikan mengenai pandemi COVID-19 dan apa yang bisa mereka lakukan untuk melindungi diri mereka sendiri. 5. Untuk kerabat atau orang tua yang sudah lansia, upayakan tetap ada yang menemani. Tips berhemat agar tidak stres di kemudian hari. 1. Cari tahu informasi sedetail mungkin tentang aturan atau kebijakan yang telah dirilis oleh pemerintah, termasuk perusahaan tempat bekerja. 2. Atur pengeluaran Anda. Pilihlah pengeluaran yang bersifat penting. Memasak dibandingkan membeli akan jauh lebih hemat. 3. Langsung bayar listrik, air, dan internet. 4. Siapkan uang tunai. Terlebih, kita tak disarankan sewaktu keluar rumah. Sediakan uang tunai cukup banyak untuk membeli makanan atau kebutuhan lain di toko dekat rumah dan sebagai dana darurat. Simpan uang tersebut di tempat yang sulit dijangkau anak dan selalu cuci tangan dengan sabun habis memegangnya. Distance education. Tips mengajar dari rumah untuk guru atau dosen. Buatlah jadwal check-in bagi siswa atau mahasiswa. Atur waktu yang pas, bisa mengikuti jadwal yang memang ada sebelumnya, dan minta mereka untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan. Sebaiknya membuat chatting group sesuai mata pelajaran atau kuliah. Manfaatkan aplikasi video conference yang bisa diakses orang banyak sekaligus. Atur area kerja senyaman mungkin. Hindari bekerja dari kasur atau sofa yang terlalu empuk. Adakan kuis secara online. Usahakan untuk lebih komunikatif dari biasanya. Ajak siswa berdiskusi tentang kondisi mereka saat ini, karena bisa saja mereka mengalami dan lain sebagainya. Berinisiatif untuk bertanya akan membuat mereka lebih terbuka dan menghindari hambatan pada proses mengajar ke depannya. Untuk mahasiswa, yuk simak tips produktif di rumah aja. 1. Konsumsi makanan sehat. Pastikan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi yang rendah lemak, cukup karbohidrat, serta tinggi serat, protein, dan vitamin. Kurangi penyedap dan zat aditif lainnya. Lebih baik bila memasaknya sendiri. Plus, minum air putih minimal 8 gelas per hari. 2. Buat to-do list prioritasmu. Buat skala prioritas tugas agar semua tetap selesai on time dan tak jadi deadliner. Atur untuk mengikuti semua jadwal perkuliahan online agar tak terlambat. Lebih bijak menghemat kuota dengan membatasi penggunaan medsos untuk keperluan belajar online. 3. Temukan hobi produktif.
Kamu bisa baca-baca lagi buku yang sudah dibeli, tapi belum sempat diselesaikan. Atau mengulik hobi lama, asal tetap positif. Bagi mahasiswa tingkat akhir, coba baca beragam literatur secara mendalam. Jangan lupa, jadwalkan pertemuan dengan dosen pembimbingmu. 4. Coba aneka olahraga sendiri, seperti plank, squat, push up, atau senam kardio. Bisa lihat tutorialnya di YouTube. Di rumah aja pun harus olahraga. Lengkapi dengan berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D gratis. 5. Tidur teratur dan cukup. Usahakan tidur dan bangun di waktu yang sama, seperti kalau kamu kuliah agar jam biologismu tak terganggu. Idealnya minimal 7 jam tiap hari. 6. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. Jangan lupa mandi dan bebersih kosan atau rumahmu agar tetap sehat. Buka gorden saat siang hari agar sinar matahari bisa masuk. 7. Stay connected. Manfaatkan aneka aplikasi video call untuk tetap tukar cerita dengan sahabat dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademikmu atau para dosen lainnya saat ada pelajaran yang sulit dipahami. Kamu pun dianjurkan mendengarkan ceramah atau siraman rohani secara live streaming agar batin tetap tenang. Berdoa juga bisa sangat membantu. Mental health matters. Teman semua memejamkan mata sambil mendengarkan musik ini. Cobalah kalian memejamkan mata. Cobalah pikirkan apa yang membuat Anda berkomunikasi dengan diri Anda. Cobalah munculkan kayak gimana cara kalian untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Ambil nafas sejenak. Dengan cara menghirup secara dalam-dalam melalui hidung dan mulut yang tertutup. Rasakan ketika oksigen ini mengalir. Hembuskan dengan mulut terbuka. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas yang tahan. Tarik nafas, tahan. Hembuskan. Sekarang rasakan seperti ada sebuah aliran di dada yang mengalir. Buatlah diri kalian rileks. Buatlah diri kalian tenang. Ketika kalian sudah merasakan ketenangan, cobalah masuk ke dalam diri kalian. Cobalah tanyakan ke dalam diri kalian, apa sih sebenarnya apa yang sedang kalian alami? Jangan dilawan. Cobalah diterima saja. Tenang. Pikirkan secara baik-baik. Dan coba cari solusi yang paling baik. Oke, selesai. Mungkin itu sedikit aja ya, kayak bagaimana cara kalian ketika kalian menghadapi sebuah tekanan, kalian bisa coba merilekskan diri kalian, cobalah duduk sejenak, coba berbicara dengan diri kalian, dengarkan suara hati kalian. Karena ketika kita tenang dan berpikiran yang positif, itu akan memunculkan solusi-solusi yang terbaik. Ya mungkin cukup sampai di sini materi pada hari ini. Untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke moderator, kepada Mbak Dian. Saya persilahkan. Iya, Mbak Ninik. Wah, demikian itu tadi presentasi dari Mbak Ninik ya, cukup menarik, cukup baik sekali.
Karena apa? Karena kita bisa lebih kenal dengan stres yang memang kita alami saat ini, kita alami di kondisi pandemi saat ini, dan juga gimana sih cara kita bisa mengelola atau manajemen stres kita sendiri, yang mana stres itu nantinya tuh bisa berdampak gitu loh pada kondisi fisik maupun psikologis kita. Tadi juga banyak tips-tips yang udah Mbak Ninik jelaskan, bahkan di akhir tadi juga ada relaksasi. Itu tadi bukan hipnotis kan ya Mbak Ninik? Bukan, Mbak. Itu tadi musik yang membuat kita relaksasi supaya kita lebih tenang, supaya kita bisa berpikir positif, dan kita bisa keluar dari stres yang kita alami saat ini. Baik. Nah, mungkin dari teman-teman, dari audiens di sini ada yang ingin tahu lebih nih, ingin tahu lebih tentang materi atau topik kita hari ini, atau bahkan atau mungkin ada yang masih di apa ya, bingung gitu sama materinya yang Mbak Ninik presentasikan tadi. Nah, teman-teman boleh bertanya kepada Mbak Ninik. Adakah yang ingin bertanya? Ayo, nggak usah malu-malu, mungkin ada yang masih pengen tahu banyak gitu. Oke, karena sepertinya memang tidak ada yang ingin bertanya, dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 10:30, 10:32. Kayak tadi Mbak Ninik sudah banyak menjelaskan tentang pengelolaan stres, dan juga tips-tips dalam mengelola stres itu sendiri. Dan demikian, kita sudah hampir sampai di tahap akhir, jadi tugas saya juga hampir selesai. Nah, demikian tadi yang bisa Mbak Ninik presentasikan, dan juga saya pamit undur diri. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Untuk waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Sama. Oke, terima kasih Mbak Dian udah membimbing acara ini, memandu acara ini sampai sesi tanya jawab tadi. Oke, karena ini udah di penghujung acara juga, mungkin ya teman-teman udah dapat insight-insight baru, terus udah dapat tips nih, gimana sih cara ngelola stres, apalagi lagi masa pandemi sekarang, dan masih nggak tahu nih ya, kapan sih ini corona selesainya ya kan, daripada banyak ngeluh, mending kita benar-benar sama-sama survive, dan bisa sambil jalanin tips-tips yang tadi udah dibawain sama Mbak Ninik. Oke, sekarang waktunya kita tutup acaranya, tadi juga udah ada dokumentasi. Aku Wafa selaku MC. Thank you. Terima kasih Nini. Terima kasih Mbak Ninik dan Iya. teman-teman.